Gemuruh kota Jakarta seringkali terasa seperti bisikan yang memuakan bagi Satria Dirgantara. Bukan karena kebisingan klakson atau padatnya lalu lintas. Itu adalah simfoni harian yang sudah akrab di telinganya sejak kecil. Yang membuatnya mual adalah bisikan-bisikan lain. Bisikan yang selalu mengelilinginya, merayap dari setiap sudut kehidupan mewahnya. Bisikan tentang angka-angka di rekening, saham yang melesat, dan deretan properti yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu, dalam benak Satria, adalah tirai tebal yang menghalangi pandangannya terhadap dunia yang sesungguhnya. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, Satria telah mencapai puncak piramida finansial. Perusahaan induknya, Dirgantara Group, menjulang tinggi seperti menara Babel di lanskap bisnis Asia Tenggara. Ia lahir dari sendok emas, dibesarkan dalam gelimang privilese, dan setiap langkahnya seolah diaspal dengan lembaran uang. Jet pribadi adalah taksi baginya, pertemuan bisnis di Swiss adalah rutinitas pagi, dan koleksi mobil mewah di garasi bawah tanahnya bisa jadi museum tersendiri. Namun, ironisnya, semua kemewahan itu terasa seperti sangkar berlapis emas. "Satria, kau sudah meninjau laporan keuangan kuartal ini?" Suara bariton sekretaris pribadinya, Bapak Handoko, memecah lamunan Satria di ruang kerjanya yang minimalis modern. Handoko, pria paruh baya yang setia, adalah salah satu dari sedikit orang yang Satria percayai tanpa syarat. Satria hanya mengangguk pelan, tatapan matanya menerawang keluar jendela kaca, memandang siluet gedung-gedung pencakar langit yang menjulang sombong di bawah langit Jakarta yang mendung. Laporan keuangan itu, tentu saja, sempurna. Angka-angka merah merona yang berarti keuntungan luar biasa. Grafik-grafik yang menanjak tajam seolah menantang gravitasi. Tapi apa gunanya? Apa gunanya semua ini jika ia tak bisa menemukan satu hal yang paling sederhana, namun terasa paling berharga? Ketulusan? Cinta. Kata itu seringkali bergaung kosong di telinga Satria. Setiap wanita yang mendekat, setiap senyuman manis yang dilemparkan, setiap sentuhan lembut yang diberikan, selalu terasa memiliki label harga. Mereka terpikat oleh kilauan statusnya, terpesona oleh nama Dirgantara, bukan oleh Satria sebagai individu. Ia telah mencoba. Sungguh, ia pernah berpacaran dengan model, aktris, bahkan putri seorang diplomat. Awalnya terasa menjanjikan, namun ujung-ujungnya selalu sama. Tatapan mata yang berbinar saat melihat kartu kreditnya, atau pertanyaan terselubung tentang seberapa besar investasi yang bisa ia berikan untuk proyek masa depan mereka. "Aku lelah, Pak Handoko," ujar Satria tiba-tiba. Suaranya pelan nyaris seperti bisikan, namun penuh beban. Handoko, yang sudah mengenal Satria sejak remaja, hanya menatapnya dengan tatapan pengertian. Ia tahu betul kegelisahan bos mudanya itu. "Lelah dengan apa, Tuan Satria?" Satria menghela napas panjang. "Lelah dengan topeng. Topeng yang harus kupakai, dan topeng yang mereka pakai untukku. Aku ingin tahu, Pak Handoko, apakah ada seseorang di luar sana yang bisa melihatku sebagai Satria, bukan sebagai pewaris Dirgantara?" Ide itu, sejujurnya, sudah lama bergelayut di benak Satria, sebuah bisikan pemberontakan terhadap takdirnya yang serba ada. Ia ingin melepas jubah kebangsawanannya, membuang kemewahan yang melekat padanya, dan turun ke dunia bawah yang belum pernah ia jamah. Sebuah eksperimen sosial berskala besar yang hanya ia dan Handoko yang tahu. "Aku akan menghilang," kata Satria, kali ini lebih tegas, seolah mendeklarasikan perang pada dirinya sendiri. Tidak sepenuhnya menghilang, hanya bersembunyi. "Aku akan menjadi orang lain." Handoko mengangkat alisnya, tidak terlalu terkejut. Ia sudah melihat Satria melalui berbagai fase kegelisahan eksistensial. "Maksud Tuan, menyamar?" "Tepat," jawab Satria. Senyum tipis mulai mengembang di bibirnya. Senyum yang jarang terlihat. Senyum yang bukan karena kesepakatan bisnis bernilai triliunan, melainkan karena secercah harapan yang baru muncul. "Aku akan menjadi Rio."
Seorang pemuda biasa, mungkin bekerja serabutan, tinggal di kontrakan sederhana. Tidak ada jet pribadi, tidak ada kartu platinum, tidak ada nama Dirgantara di belakangku. Handoko berpikir sejenak, menimbang segala risiko. Ini bukan sekadar liburan. Ini adalah penarikan diri total dari identitas yang telah melekat pada Satria seumur hidup. Ini bukan keputusan yang mudah, Tuan Satria. Dunia di luar sana tidak semudah yang Tuan bayangkan. Aku tahu. Dan itu justru yang kuinginkan, potong Satria. Matanya kini berbinar dengan tekad yang membara. Aku ingin merasakan kehidupan yang nyata, kesulitan yang nyata, dan, jika aku beruntung, cinta yang nyata. Rencana pun disusun dengan sangat rapi dan rahasia. Hanya Handoko dan beberapa orang kepercayaan saja yang tahu identitas asli Rio. Dana yang akan digunakan Satria dibatasi, hanya cukup untuk hidup sederhana, persis seperti gaji pekerja keras pada umumnya. Semua aset, saham, dan operasional perusahaan sepenuhnya diserahkan kepada Handoko untuk sementara waktu. Satria bahkan meminta Handoko untuk mengatur agar penampilannya berubah. Rambut dipotong lebih pendek dan sedikit diwarnai agar tidak terlalu mencolok, gaya berpakaian yang jauh dari citra miliarder, dan bahkan kacamata berlensa bening untuk sedikit mengubah wajahnya. Ia ingin menjadi anonim, sekecil mungkin jejak kemewahan yang melekat padanya. Dan pada suatu pagi yang cerah, mobil sederhana yang dikendarai Handoko melaju perlahan meninggalkan gerbang megah kediaman Dirgantara. Di dalamnya duduk seorang pria muda dengan pakaian kasual, raut wajahnya bercampur antara kecemasan dan antisipasi. Ia bukan lagi Satria Dirgantara, sang raja bisnis. Ia adalah Rio, seorang pemuda tanpa nama belakang, tanpa kekayaan, yang siap memulai petualangan pencarian cinta sejati di antara hiruk-pikuk kehidupan kelas pekerja Jakarta. Topeng kain kusam telah ia kenakan, dan mahligai emas ia tinggalkan untuk sementara waktu. Ia siap untuk jatuh cinta, atau patah hati, dengan cara yang paling jujur. Dunia baru yang dimasuki Rio, identitas samaran Satria, terasa asing sekaligus mendebarkan. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia pandang dari ketinggian kantornya kini menjulang di atasnya, mengimpitnya di antara keramaian trotoar. Aroma masakan kaki lima, knalpot kendaraan umum, dan bisingnya obrolan orang-orang menjadi melodi hariannya. Ini adalah realita yang berlawanan kutub dengan kemewahan yang selalu ia kenal. Ia menyewa kamar kontrakan kecil di sebuah gang sempit, di area padat penduduk yang bahkan untuk berjalan kaki pun harus berhati-hati agar tidak menabrak gerobak gorengan atau motor yang parkir sembarangan. Pekerjaan serabutan menjadi rutinitasnya. Dari membantu mengangkat galon air minum di warung kelontong, menjadi pelayan paruh waktu di sebuah kafe kecil, hingga sesekali menjadi tukang ojek online dengan motor sewaan. Setiap peluh yang menetes, setiap lelah yang mendera, terasa begitu otentik. Ia merasakan pahitnya upah minim yang harus dihemat mati-matian, betapa berharganya selembar uang 50.000, dan bagaimana kebaikan kecil dari orang asing bisa menjadi penyemangat luar biasa. Ini adalah pelajaran hidup yang tak pernah ia dapatkan di bangku kuliah bisnis kelas dunia. Suatu sore yang terik, Rio sedang membantu membersihkan meja di sebuah kafe sederhana di pinggir jalan, tempat ia bekerja paruh waktu. Kafe itu tidak mewah, hanya beberapa meja kayu usang dan hiasan dinding yang dibuat dari barang daur ulang, tapi selalu ramai oleh mahasiswa dan pekerja kantoran. Aroma kopi robusta yang kuat bercampur dengan wangi kue pisang yang baru matang. Rio mengelap meja dengan sigap, sesekali tersenyum ramah pada pelanggan yang baru datang. Ia berusaha keras berbaur, menyembunyikan gestur-gestur elegan yang sudah mendarah daging, menggantinya dengan gerak-gerik lugas dan sedikit canggung layaknya pemuda biasa. Saat ia berbalik untuk meletakkan nampan kotor, matanya menangkap siluet seorang wanita yang baru saja masuk. Rambutnya hitam legam, tergerai indah hingga punggung, memantulkan cahaya senja yang masuk dari celah pintu. Ia mengenakan blus sederhana namun terlihat pas di tubuhnya, memancarkan aura yang tenang dan anggun.
Begitu ia berbalik untuk memesan di konter, Rio melihat jelas wajahnya. Mata yang besar dan jernih, hidung mancung, dan bibir yang melengkung indah saat ia tersenyum pada barista. Melissa. Nama itu seperti terpahat di benak Rio sejak pandangan pertama. Melissa memesan secangkir kopi hitam dan duduk di salah satu meja dekat jendela. Ia mengeluarkan sebuah buku dan mulai membaca, sesekali menyeruput kopinya dengan tenang. Rio merasa tertarik, sebuah ketertarikan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada kilauan perhiasan mahal atau tas branded yang memekikan nama desainer. Hanya kesederhanaan yang memikat. Ia terus mencuri pandang, mengagumi gerak-gerik Melissa yang anggun dan cara ia menikmati kopinya. Beberapa hari berikutnya, Melissa hampir selalu ada di kafe itu pada jam yang sama. Rio mulai memberanikan diri. Awalnya hanya senyuman kecil saat ia mengantarkan pesanan, kemudian obrolan singkat tentang cuaca, atau buku yang sedang dibaca Melissa. Melissa, dengan keramahannya, selalu menanggapi. Ia tidak pernah meremehkan Rio sebagai pelayan kafe. Tidak ada nada condescending dalam suaranya. Justru sebaliknya, ia sering memberikan tip lebih dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Sering kesini, Mbak?" tanya Rio suatu sore, memberanikan diri sedikit lebih jauh. Ia sedang membersihkan meja di sebelah Melissa yang sedang menulis di buku catatannya. Melissa tersenyum. "Iya, kopi di sini enak dan suasananya nyaman. Kamu kerja di sini setiap hari?" "Enggak juga, Mbak. Saya bantu-bantu aja kalau pas ada waktu luang. Sambil nyari kerjaan lain," jawab Rio jujur, menyamarkan fakta bahwa kerjaan lain itu adalah mengelola konglomerasi raksasa. Ia merasa sedikit bersalah harus berbohong. Namun ini adalah bagian dari misinya. "Oh, begitu," Melissa mengangguk. "Semoga cepat dapat pekerjaan yang cocok ya." Nada suaranya tulus, tanpa sedikit pun keraguan atau penghakiman. Hal ini menghangatkan hati Rio. Seiring berjalannya waktu, interaksi mereka semakin intens. Obrolan singkat berubah menjadi percakapan yang lebih dalam. Rio mengetahui bahwa Melissa adalah seorang desainer grafis lepas yang sedang merintis usahanya sendiri. Ia bermimpi memiliki studio desain sendiri suatu hari nanti. Ia sering bercerita tentang tantangan mencari klien, sulitnya memenuhi target, namun selalu diakhiri dengan tawa renyah dan semangat yang membara. Rio, di sisi lain, menceritakan kisah yang ia reka tentang latar belakangnya. Seorang pemuda dari kota kecil yang merantau ke Jakarta demi mencari nafkah, tanpa pendidikan tinggi, namun bertekad untuk sukses. Melissa mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan masukan atau sekadar kata-kata penyemangat. Ia tidak pernah bertanya tentang keluarganya, atau seberapa besar gajinya. Ia hanya fokus pada apa yang Rio rasakan, pada semangat dan perjuangan yang ia ceritakan. Suatu malam, ketika kafe sudah sepi, Melissa tiba-tiba bertanya, "Rio, kamu punya impian?" Rio terdiam sejenak. Impian? Dulu impiannya hanya tentang ekspansi bisnis, akuisisi perusahaan, dan dominasi pasar. Tapi kini, ada sesuatu yang lain. Aku ingin punya hidup yang tenang, Mbak, dengan seseorang yang bisa menerima aku apa adanya. Melissa tersenyum lembut. "Itu impian yang indah, Rio. Aku yakin kamu akan menemukannya." Tatapan mata Melissa saat itu penuh dengan pengertian dan kehangatan, seolah menembus topeng yang Rio kenakan. Rio merasakan detak jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Bukan karena adrenalin bisnis, melainkan karena getaran emosi yang murni. Ia sadar, tanpa kemewahan, tanpa nama besar Dirgantara, ia telah menemukan sesuatu yang ia cari selama ini. Ketulusan dalam pandangan mata Melissa, penerimaan tanpa syarat atas dirinya sebagai Rio, pemuda sederhana ini. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di antara aroma kopi dan meja kayu usang,
Benih-benih cinta yang tulus mulai tumbuh di hati mereka berdua. Cinta yang dibangun di atas kesederhanaan, tawa, dan saling menghargai. Itu adalah awal dari babak baru yang penuh harapan. 3 tahun. Sebuah rentang waktu yang, bagi sebagian orang, mungkin terasa singkat. Namun bagi Rio dan Melissa, ia terhampar seperti permadani panjang yang teranyam dari benang-benang kebersamaan, tawa, air mata, dan pelajaran hidup. Jakarta, yang tadinya terasa asing dan penuh sandiwara bagi Satria, perlahan berubah menjadi kanvas kehidupan yang nyata berkat kehadiran Melissa. Rio tidak lagi sekadar bekerja serabutan. Ia berusaha membangun citra sebagai pemuda pekerja keras yang jujur. Dengan modal yang ia ambil dari jatah bulanannya, yang sebenarnya adalah uang saku yang sangat terbatas dari dana pribadinya yang tak tersentuh, ia mulai mencoba berjualan kopi keliling dengan gerobak sederhana. Ini adalah pengalaman yang benar-benar baru. Ia harus bangun subuh, menyiapkan termos-termos berisi kopi panas, dan mendorong gerobaknya menyusuri gang-gang sempit, menawarkan secangkir kehangatan pada para pekerja yang baru memulai hari. Panas terik, hujan deras, lelah di kaki, dan penolakan dari calon pembeli adalah sahabat barunya. Namun, setiap keping recehan yang ia dapatkan terasa jauh lebih berharga daripada dividen jutaan dolar yang masuk rekeningnya sebagai Satria. Keringatnya adalah bukti perjuangan, dan senyum pelanggan adalah validasi atas usahanya. Melissa, di sisi lain, terus berjuang dengan mimpinya. Rio menjadi pendengar setianya. Ia sering bercerita tentang klien yang sulit, revisi desain yang tak ada habisnya, dan kekhawatiran tentang masa depan bisnisnya yang baru seumur jagung. Rio selalu ada di sana, bukan dengan solusi finansial, karena ia tidak punya, melainkan dengan dukungan emosional yang tak ternilai. Ia akan menemani Melissa lembur di meja kerjanya yang penuh sketsa, membawakan kopi atau mie instan hangat, dan sesekali memberikan ide-ide kreatif yang entah mengapa selalu tepat sasaran, hasil dari otaknya yang terbiasa berpikir strategi skala korporat, kini diterapkan pada skala UMKM. Rio, menurutmu lebih baik pakai font ini atau yang itu? Tanya Melissa suatu malam, menunjuk 2 pilihan font di layar laptopnya. Matanya sudah merah karena begadang. Rio mendekat, pura-pura berpikir keras. Yang ini, Mel, lebih modern, tapi tetap elegan. Cocok untuk citra brand yang kamu mau. Melissa menatapnya takjub. Kok kamu tahu? Padahal aku sudah mikirin ini berjam-jam. Rio hanya tersenyum simpul. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia pernah menyetujui kampanye rebranding senilai miliaran dolar. Hidup mereka berdua adalah simfoni sederhana. Kencan mereka bukanlah makan malam mewah di restoran bintang 5, melainkan makan bakso di pinggir jalan, duduk di kursi plastik sambil tertawa lepas. Mereka sering menghabiskan sore di taman kota, bercerita tentang mimpi-mimpi kecil mereka. Melissa akan menceritakan ambisinya untuk memiliki studio desain sendiri, sementara Rio akan bicara tentang keinginannya untuk bisa hidup mandiri dan membahagiakan orang yang dicintai. Aku cuma ingin hidup sederhana. Rio, cukup untuk punya rumah kecil, bisa kerja sesuai passion, dan tentu saja, punya keluarga kecil yang bahagia, ujar Melissa suatu sore, kepalanya bersandar di bahu Rio saat mereka duduk di bangku taman, memandangi anak-anak bermain layangan. Hati Rio berdesir. Kata, keluarga, dari bibir Melissa terasa begitu nyata, begitu hangat. Itu adalah impian yang ia sadari baru muncul sejak ia bertemu Melissa, jauh lebih mendalam daripada segala pencapaian bisnisnya. Melissa tidak pernah menuntut, tidak pernah mengeluh tentang kemiskinan Rio. Ia menerima Rio dengan segala keterbatasannya, bahkan seringkali menasihati Rio untuk tidak terlalu memaksakan diri bekerja terlalu keras. Yang penting kita bahagia, Rio. Rezeki itu ada jalannya sendiri, katanya suatu kali, saat Rio mengeluh sepinya pembeli kopi. Ada satu momen yang sangat berkesan bagi Rio. Saat itu adalah ulang tahun Melissa.
Rio tahu Melisa sangat menyukai kalung perak dengan liontin bulan sabit. Harganya memang tidak mahal bagi seorang satria, tapi bagi Rio, itu adalah setengah dari gajinya selama seminggu. Ia harus bekerja lembur, bahkan mengambil pekerjaan mencuci motor demi mengumpulkan uang. Pada hari ulang tahun Melisa, Rio datang dengan kotak kecil di tangannya. Ia gugup. Ini tidak seberapa, Mel, tapi kuharap kamu suka. Melisa membuka kotak itu. Matanya berbinar saat melihat kalung perak sederhana itu. Ia tidak peduli harganya, atau berapa banyak Rio berjuang untuk membelinya. Yang ia lihat adalah ketulusan di mata Rio. Ia langsung memeluk Rio erat. Air mata haru menetes di pipinya. Terima kasih, Rio. Ini kado terbaik yang pernah aku terima. Dalam pelukan Melisa, Rio merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Ia merasa dicintai, dihargai, bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dirinya atau setidaknya, siapa dirinya sebagai Rio. Ini adalah cinta yang tulus, cinta yang tumbuh di antara tumpukan baju kotor, aroma kopi, dan deru motor sewaan. Cinta yang tidak menghitung untung rugi, tidak peduli status sosial, dan tidak menuntut kemewahan. Ini adalah cinta yang selama ini ia cari, sebuah oase di tengah gurun fata morgana kehidupan mewahnya. Setiap hari yang mereka lewati bersama adalah bukti nyata bahwa cinta tidak membutuhkan harta, tidak butuh titel, apalagi nama besar. Ia hanya butuh dua hati yang saling menerima, saling mendukung, dan mau berjuang bersama. 3 tahun ini telah mengikis habis keraguan Satria. Ia telah menemukan apa yang ia cari. Melisa adalah segalanya yang ia impikan. Gadis sederhana dengan senyum tulus, yang melihat jiwanya, bukan dompetnya. Ia yakin, sudah saatnya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, untuk mengikat cinta tulus ini dalam ikatan suci pernikahan. Setelah 3 tahun yang terangkai indah dalam kesederhanaan, hati Rio membuncah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Setiap tawa Melisa, setiap sorot matanya yang tulus, dan setiap sentuhan lembutnya telah mengikis habis dinding keraguan yang pernah Satria bangun di sekeliling hatinya. Ini bukan lagi sekadar eksperimen. Ini adalah kenyataan yang jauh lebih berharga dari segala kekayaan yang ia miliki. Ia telah menemukan cinta yang ia dambakan, cinta yang tak ternilai, tumbuh di tengah keterbatasannya sebagai Rio. Maka, pada suatu pagi yang cerah, saat burung-burung di luar jendela kontrakan mereka berkicau riang, sebuah keputusan besar telah bulat dalam benak Rio. Ia akan melamar Melisa. Bukan dengan pesta mewah atau cincin berlian raksasa, karena itu akan mengkhianati esensi penyamarannya dan, lebih penting lagi, esensi cinta mereka yang telah terbangun di atas kesederhanaan. Ia ingin melamar Melisa sebagai Rio, pemuda biasa yang mencintainya sepenuh hati. Malam itu, Rio memanggil Melisa untuk makan malam. Bukan di restoran mewah, melainkan di warung tenda pecel lele langganan mereka. Tempat tawa dan cerita mereka seringkali berbaur dengan asap bakaran ikan. Rio merasakan detak jantungnya menggila di dalam dada. Iramanya lebih cepat dan tak beraturan daripada saat ia menandatangani kontrak miliaran dolar. Telapak tangannya sedikit berkeringat dingin. Sensasi yang asing bagi seorang satria yang selalu tenang di bawah tekanan. Mel, panggil Rio. Suaranya sedikit serak. Ia meletakkan garpu dan sendoknya. Melisa menatapnya bingung, menghentikan suapan nasi. Kenapa? Yo, kok mukamu aneh? Tanya Melisa, senyumnya sedikit mengkhawatirkan. Rio mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap keberanian yang ia miliki. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua yang sudah sedikit usang. Kotak itu berisi sebuah cincin. Bukan berlian raksasa, bukan emas putih murni. Itu adalah cincin perak sederhana dengan ukiran kecil bunga melati,
yang telah ia pilih dengan hati-hati setelah menabung dari hasil jualan kopi dan kerja sampingan lainnya selama beberapa bulan. Setiap rupiah yang ia keluarkan untuk cincin itu terasa penuh makna, jauh melampaui harga pasarnya. "Melissa," Rio memulai lagi, suaranya sedikit bergetar. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin perak yang berkilau lembut di bawah cahaya remang warung tenda. "Kita sudah 3 tahun bersama. Kamu tahu aku bukan pria kaya. Bahkan seringkali kita harus berhemat untuk makan. Tapi, aku mencintaimu, Mel. Aku mencintaimu lebih dari apapun yang pernah kubayangkan." Melissa menatap cincin itu, lalu beralih ke mata Rio. Ada kilatan takjub, haru, dan sedikit kebingungan di matanya. "Aku tahu impianmu. Aku ingin jadi bagian dari impian itu. Aku ingin berjuang bersamamu, membangun studio impianmu, punya rumah kecil kita sendiri, dan aku ingin kamu jadi ibu dari anak-anakku," lanjut Rio, suaranya semakin mantap seiring dengan keyakinannya. "Melissa, maukah kamu menikah denganku?" Hening sesaat menyelimuti mereka. Hanya suara obrolan samar dari meja lain dan deru motor yang lewat di jalanan yang terdengar. Wajah Melissa berubah. Matanya berkaca-kaca. Sebuah senyum perlahan merekah di bibirnya. "Rio, kamu serius?" bisiknya. Suaranya serak menahan haru. Rio mengangguk. Sorot matanya penuh harap. "Sangat serius, Mel. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Tanpa berkata apa-apa lagi, Melissa mengulurkan tangannya. Rio memasangkan cincin perak itu ke jari manisnya. Ukurannya pas, seolah memang ditakdirkan untuk jari Melissa. Air mata bahagia meluncur di pipi Melissa, dan Rio pun tak bisa menahan haru. Ia tersenyum lega, hatinya dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan yang meluap-luap. Momen itu, di warung tenda sederhana, dengan aroma pecel lele dan cahaya lampu remang, terasa lebih sakral daripada upacara pertunangan mewah manapun yang pernah ia saksikan. Keesokan harinya, dengan hati yang masih berbunga-bunga, Rio dan Melissa memutuskan untuk menghadap ayah Melissa. Mereka ingin meminta restu secara resmi. Rio tahu ini adalah langkah krusial, dan ia mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Ia telah mendengar dari Melissa bahwa ayahnya adalah sosok yang konservatif, menjunjung tinggi tradisi dan memandang status sosial sebagai tolok ukur utama kesuksesan dan kebahagiaan. Saat mereka tiba di rumah Melissa yang sederhana namun asri, ayah Melissa, seorang pria parubaya dengan raut wajah tegas dan sorot mata yang tajam, menyambut mereka dengan senyuman yang sedikit kaku. Ia duduk di ruang tamu, di sofa usang yang telah menjadi saksi bisu berbagai kisah keluarga. Melissa duduk di samping Rio, menggenggam tangannya erat, memberikan kekuatan. Rio, dengan suara yang tenang namun mantap, mengutarakan niat baiknya. Ia berbicara tentang cintanya pada Melissa, tentang impian mereka untuk membangun keluarga, dan tentang tekadnya untuk bekerja keras demi kebahagiaan Melissa. Ia sengaja tidak terlalu banyak berjanji tentang kemewahan, hanya tentang komitmen dan perjuangan. Ayah Melissa mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, namun raut wajahnya tetap sulit dibaca. Rio bisa merasakan aura skeptis yang kuat memancar dari pria di hadapannya itu. Ia tahu, di balik mata tajam itu, sedang terjadi perhitungan yang cermat, mengukur kelayakan dirinya sebagai calon menantu. Rio merasa seperti sedang diinterogasi dalam rapat dewan direksi. Namun kali ini yang dipertaruhkan bukan saham, melainkan masa depannya bersama Melissa. Suasana menjadi tegang. Rio mencengkeram tangan Melissa lebih erat. Ia bisa merasakan Melissa juga menahan napas. Rio tahu bahwa saat ini ia adalah Rio, si pemuda biasa, tanpa backingan Dirgantara Group. Semua kekayaan dan kekuasaannya tidak ada artinya di mata ayah Melissa yang hanya melihatnya sebagai pemuda miskin tanpa masa depan jelas. Ini adalah ujian terbesar dari penyamarannya. Ia berharap ketulusan cintanya bisa meluluhkan hati ayah Melissa, mengabaikan status sosialnya, dan melihat potensi yang ada di dalam dirinya.
Namun, ia juga tahu, ekspektasi sang ayah terhadap menantu tentu tidak sesederhana itu. Ini adalah pertarungan antara cinta tulus dan realitas duniawi yang kejam. Ruang tamu itu terasa seperti arena sidang, dan Rio berdiri di kursi terdakwa, meski ia hanya duduk di sofa usang. Tatapan tajam ayah Melissa menembus dirinya, menganalisis setiap gerak-gerik, setiap kata yang keluar dari bibirnya. Udara di ruangan itu seolah menipis, diwarnai ketegangan yang pekat. Melissa yang duduk di sampingnya, meski menggenggam tangannya erat, tak mampu meredakan kegugupan yang menggerogoti Rio. Setelah mendengarkan dengan seksama uraian Rio tentang niat baik dan keseriusannya terhadap Melissa, ayah Melissa meletakkan secangkir teh di meja, menimbulkan bunyi dentingan yang terasa memekakan dalam keheningan. Ia berdehem, lalu memulai bicaranya. Nadanya tenang, namun setiap kata yang keluar terasa seperti palu yang menghantam. Rio, ayah Melissa memulai, menekan setiap suku kata. Saya hargai niat baikmu. Saya tahu kamu mencintai putri saya. Melissa juga sudah sering cerita tentangmu. Tapi, cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Hati Rio mencelos. Ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Ia menelan ludah, siap menerima pukulan. Melissa adalah putri tunggal saya. Saya besarkan dia dengan penuh kasih sayang, dengan segala upaya terbaik yang bisa saya berikan. Saya ingin dia hidup bahagia, punya masa depan yang terjamin. Lanjut sang ayah, tatapannya kini beralih ke Melissa, yang tampak gelisah. Kamu bilang kamu bekerja serabutan. Kamu jualan kopi keliling, antar jemput orang pakai motor sewaan. Jujur saja, Rio, dengan penghasilan seperti itu, bagaimana kamu bisa menghidupi Melissa? Bagaimana kamu bisa memberinya kehidupan yang layak? Kata-kata itu menghunjam telak ke ulu hati Rio. Bukan karena ia merasa terhina. Sebagai satria, ia bisa membeli warung kopi itu 100 kali lipat jika mau. Namun, ia merasa gagal dalam penyamarannya. Gagal meyakinkan ayah Melissa bahwa ada nilai lebih dari sekadar materi. Saya tahu, Pak. Rio mencoba membela diri. Suaranya berusaha tetap tenang. Saya memang belum punya penghasilan besar sekarang. Tapi saya pekerja keras. Pak, saya punya tekad. Saya akan terus berusaha agar bisa menafkahi Melissa dengan layak. Saya akan membangun usaha saya. Ayah Melissa mendengus pelan, sebuah isyarat ketidakpercayaan yang jelas. Tekad saja tidak cukup. Nak, di Jakarta ini, tekad harus dibarengi dengan modal, dengan koneksi, dengan jaminan masa depan. Melissa, dia sudah lulus sarjana, dia punya bakat, dia punya masa depan yang cerah. Saya tidak mau dia hidup susah, berjuang dari nol lagi bersamamu. Ini bukan soal saya tidak suka kamu, Rio. Ini soal kenyataan. Tapi ayah. Melissa akhirnya bersuara. Suaranya tercekat. Rio baik. Yah, dia selalu mendukung Melissa. Dia tulus mencintai Melissa. Tulus? Tulus itu tidak bisa membayar sewa kontrakan. Melissa. Tulus itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dapur, membayar biaya rumah sakit kalau kalian sakit. Nada bicara ayah Melissa mulai meninggi, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Nak, ayah tidak mau kamu menderita karena memilih jalan yang salah. Perkataan itu bagai tamparan keras bagi Rio. Ia merasa seluruh usahanya selama 3 tahun ini, seluruh perjuangannya untuk menemukan cinta sejati, dihancurkan dalam satu momen. Ia dicap tidak layak, tidak mampu, hanya karena status sosialnya yang ia samarkan. Ironi ini terasa begitu menyakitkan. Di satu sisi, ia memimpin konglomerasi bisnis yang menggerakkan roda ekonomi ribuan orang. Di sisi lain, ia ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak mampu menafkahi satu orang. Maaf, Rio, ujar ayah Melissa. Kini suaranya kembali datar, namun lebih dingin.
Saya tidak bisa merestui kalian. Saya tidak bisa membiarkan putri saya menikah dengan pemuda yang tidak punya masa depan jelas seperti kamu. Dunia Rio runtuh seketika. Ia mencoba menarik napas, namun terasa sesak. Ia menatap Melisa. Gadis itu sudah menangis terisak. Bahunya bergetar. Ia ingin meraih tangan Melisa, memeluknya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, kata-kata tak bisa keluar dari kerongkongannya. Ia merasa lumpuh. "Ayah, kenapa ayah bicara begitu?" teriak Melisa, tak terima. Ia bangkit dari sofa. Matanya memerah menatap ayahnya. Ayah tidak tahu bagaimana Rio berjuang. Ayah tidak tahu bagaimana Rio membahagiakan Melisa. "Ayah tahu yang terbaik untukmu, Melisa," balas ayahnya tak kalah tegas. "Ayah sudah hidup lebih lama dari kalian. Ayah tahu bagaimana kerasnya dunia ini. Ayah tidak mau kamu menyesal di kemudian hari." Suasana semakin tegang. Rio tahu ini adalah titik di mana ia harus membuat pilihan. Mengungkap identitas aslinya? Tidak. Itu akan mengkhianati seluruh misinya. Dan yang terpenting, mengkhianati cinta tulus Melisa yang terbangun di atas pondasi kesederhanaan. Ia ingin diterima sebagai Rio, bukan karena jubah satria. Dengan berat hati, Rio bangkit. Ia menatap ayah Melisa, berusaha memancarkan ketenangan meski hatinya hancur. "Baik, Pak. Saya mengerti. Saya minta maaf jika kedatangan saya membuat Bapak tidak nyaman." Ia menarik napas dalam-dalam. "Melisa, aku pergi dulu." Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Melisa satu kali lagi. Mata Melisa memohon, seolah meminta Rio untuk bertahan, untuk melawan. Tapi Rio tahu, perlawanan saat ini hanya akan memperkeruh suasana dan mungkin memperparah luka. Ia harus menerima kenyataan pahit ini. Tanpa menunggu balasan dari siapapun, Rio melangkah keluar dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah menyeret beban gunung di pundaknya. Ia bisa mendengar isakan Melisa dari dalam rumah, dan itu semakin menyayat hatinya. Aroma melati dari bunga di halaman rumah terasa ironis, mengingatkannya pada cincin tunangan yang kini tersemat di jari manis Melisa. Cincin yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini terasa seperti belenggu kekecewaan. Ia berjalan tak tentu arah di jalanan yang ramai. Lampu-lampu kota mulai menyala, namun tidak ada yang bisa menerangi kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. Selama ini, ia selalu berhasil dalam segala hal yang ia sentuh. Kekayaan, kekuasaan, bahkan reputasi. Namun di depan cinta tulusnya, ia tak berdaya. Ia dicampakkan, diremehkan, dan dianggap tidak punya masa depan. Semua penyamaran itu, semua pengorbanan itu, seolah sia-sia di hadapan tembok tinggi status sosial yang dibangun oleh ayah Melisa. Hatinya hancur berkeping-keping, lebih parah dari kerugian bisnis terbesar sekalipun. Ini adalah kali pertama ia merasakan kekalahan yang begitu personal dan menyakitkan. Ia hanya bisa berbisik dalam hati, menatap langit yang mulai gelap. "Melisa, maafkan aku." Kekalahan itu menghantam Rio lebih telak dari segala kerugian finansial yang pernah Satria alami. Rasanya seperti seluruh fondasi yang ia bangun selama 3 tahun terakhir, pondasi cinta tulus dan harapan sederhana, runtuh seketika di hadapan penilaian materialistik seorang ayah. Langkah kakinya terasa berat, menelusuri trotoar Jakarta yang kini tampak begitu asing, seolah-olah kota ini turut merasakan kehancuran di dalam dadanya. Suara klakson, celoteh pedagang kaki lima, dan tawa orang-orang yang melintas di sekitarnya, semua terasa seperti bising yang tak tertahankan, mengganggu kekosongan pilu yang melingkupi dirinya. Ia kembali ke kontrakan kecilnya, sarang persembunyian yang kini terasa seperti penjara. Membanting pintu, ia menjatuhkan dirinya di kasur tipis. Langit-langit kamar yang kusam seolah menertawakan idealismenya. Selama ini, ia selalu percaya bahwa ketulusan akan menang.
bahwa cinta sejati akan melampaui segala batasan. Namun, kenyataan di depan mata menamparnya keras. Di dunia nyata, uang masih menjadi raja, dan status sosial adalah dewa. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk hingga ke ulu hati. Ini bukan hanya patah hati karena kehilangan Melissa, tapi juga kekecewaan mendalam atas kegagalan misinya. Ia telah merelakan zona nyamannya, meninggalkan kemewahan yang bisa ia nikmati kapan saja, hanya untuk mencari validasi atas kemanusiaannya, bahwa ia bisa dicintai apa adanya. Dan kini, validasi itu dicabut paksa, diinjak-injak oleh sebuah standar sosial yang sempit. Beberapa hari berikutnya adalah kabut kelabu bagi Rio. Ia jarang keluar kamar. Pekerjaan berjualan kopi keliling dan kerja sampingan lainnya terbengkalai. Nafsu makannya hilang. Aroma kopi yang dulu ia cintai kini terasa hambar, bahkan menyesakan. Ia hanya berbaring, menatap kosong langit-langit, membiarkan kenangan tentang Melissa berputar-putar di kepalanya. Senyumnya, tawanya, cara Melissa memeluknya saat ia memberinya kalung bulan sabit, semua itu kini menjadi cambuk yang menyakitkan. Handoko, yang sesekali menghubungi Rio melalui nomor telepon sederhana yang mereka sepakati, merasakan ada yang tidak beres. Suara Rio terdengar lesu, jauh dari semangat membara yang selalu ia kenali. "Tuan Rio, ada masalah?" tanya Handoko hati-hati. "Gagal, Pak Handoko," jawab Rio lirih, nyaris tanpa suara. "Semua sia-sia." Handoko tahu persis apa yang dimaksud Rio. Ia telah menduga hal ini akan terjadi. "Saya turut prihatin, Tuan. Tapi ini bukan akhir dari segalanya." "Bukan akhir?" Ayahnya menolak mentah-mentah. "Pak Handoko, saya dianggap sampah. Tidak layak. Apa gunanya semua ini kalau ujung-ujungnya saya tetap dinilai dari dompet saya?" Ada sedikit letupan emosi dalam suara Rio, sebuah kemarahan yang jarang ia tunjukkan. Handoko memilih diam sejenak, memberikan ruang bagi Satria untuk melampiaskan kekecewaannya. Ia tahu, di balik topeng Rio, ada seorang miliarder yang sedang terluka, seorang pria yang untuk pertama kalinya merasakan sakitnya penolakan personal. Rio kemudian menelusuri kembali setiap detail dari penyamarannya. Kenapa ia melakukannya? Awalnya adalah sebuah petualangan, pelarian dari dunia yang munafik. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa beradaptasi, bisa hidup tanpa segala privilese. Namun lebih dari itu, ia ingin menemukan cinta yang tulus, yang tidak melihatnya sebagai mesin ATM berjalan. Ia ingin seseorang yang melihat jiwanya, melihat Rio, bukan Satria. Ia teringat setiap momen saat Melissa tidak pernah menuntut. Melissa tak pernah meminta dibelikan ini itu. Melissa tak pernah mengeluh tentang kontrakan sempitnya, atau tentang makanan sederhana mereka. Bahkan saat ia memberikan cincin perak yang harganya tak seberapa, Melissa menerima dengan air mata haru dan senyum tulus, mengatakan itu adalah kado terbaik. Kenangan itu semakin menyakitkan, karena betapa tulusnya cinta yang telah ia temukan, betapa murninya perasaan Melissa kepadanya. Semua itu kini harus kandas karena pandangan sempit tentang status sosial. "Konyol, kan, Pak Handoko?" Rio berbisik pada dirinya sendiri, seolah sedang bicara dengan bayangan Handoko di depannya. "Saya membangun perusahaan bernilai triliunan, mempekerjakan ribuan orang, tapi saya tidak cukup baik untuk seorang gadis yang mencintai saya apa adanya. Apa itu namanya, Pak Handoko? Ironi? Atau karma?" Ia bangkit dari kasur, berjalan mondar-mandir di kamarnya yang sempit. Rasa frustrasi memuncak. Ia telah mencoba bermain sesuai aturan mereka, hidup sederhana, berjuang dari bawah. Tapi aturan itu ternyata hanya berlaku sampai batas tertentu. Saat menyentuh ranah pernikahan, ranah yang di mata masyarakat diukur dengan kekayaan dan jaminan, semua idealismenya runtuh. Pikirannya melayang pada kehidupan Satria Dirgantara yang sesungguhnya. Kantor mewah, jet pribadi,
pertemuan dengan para petinggi negara dan pengusaha kelas dunia. Dunia itu terasa begitu jauh, begitu asing dari realitas Rio saat ini. Namun, dunia itu juga yang memberinya kekuasaan, sebuah kekuatan yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan tembok-tembok status sosial ini. Tapi apakah itu yang ia inginkan? Menggunakan kekayaan untuk membeli restu? Itu sama saja mengkhianati inti dari pencariannya sendiri. Beberapa minggu berlalu dalam kegelapan emosi. Rio menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia mulai kembali bekerja, tapi gerakannya kaku, jiwanya tak hadir. Kopi yang ia jual terasa pahit, dan senyum yang ia berikan pada pelanggan terasa hambar. Ia melihat Melissa sesekali di kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Namun ia menghindar. Hatinya terlalu sakit untuk sekadar bertatap muka, terlalu perih untuk melihat senyum yang dulu menjadi dunianya. Ia takut melihat rasa sakit di mata Melissa, atau lebih buruk lagi, melihatnya tersenyum bahagia, seolah ia sudah melupakan Rio dan penolakan itu. Pada akhirnya, ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam lembah kekecewaan ini. Ini adalah pelajaran pahit. Ya, tapi ia harus belajar darinya. Penolakan itu, meski menyakitkan, juga membuka matanya lebih lebar tentang realitas masyarakat yang terkadang kejam. Ia mungkin tidak bisa mengubah pandangan ayah Melissa tentang dirinya sebagai Rio, tapi ia bisa mengubah cara ia menghadapi ini sebagai satria. Rasa sakit itu akan menjadi bahan bakar. Rasa kecewa itu akan menjadi pemicu. Ia akan kembali ke dunia asalnya, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Ia akan bangkit, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri dan pada dunia, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar harta. Kekuatan untuk menerima kenyataan pahit, dan bangkit dari keterpurukan. Beberapa bulan setelah penolakan pedih itu, hidup terasa seperti melaju dalam putaran tak terkendali bagi Rio. Ia telah kembali ke rutinitasnya sebagai satria, sang miliarder. Ruang kerja mewahnya di puncak gedung pencakar langit kembali menjadi singgasana kekuasaannya. Jadwal padat dengan rapat dewan direksi, negosiasi bisnis bernilai triliunan, dan perjalanan antar negara menjadi makanannya sehari-hari. Namun, di balik setelan jas mahal dan senyum profesionalnya, ada kekosongan yang menganga. Hatinya, yang pernah disinari oleh kesederhanaan Melissa, kini terasa gelap dan dingin. Ia mencoba mengubur perasaannya dalam pekerjaan. Satria mendorong Dirgantara Group ke puncak yang lebih tinggi, mencetak rekor keuntungan baru, dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan pesaing dengan strategi yang agresif dan brilian. Otaknya bekerja dengan efisiensi robot, namun jiwanya terasa mati rasa. Ia sering terjaga di tengah malam, bayangan Melissa muncul dalam tidurnya, mengingatkannya pada apa yang telah hilang. "Tuan Satria, ini daftar proyek akuisisi terbaru," kata Bapak Handoko suatu pagi, meletakkan setumpuk dokumen di meja Satria. Handoko, dengan intuisinya yang tajam, merasakan perubahan besar dalam diri bos mudanya. Satria menjadi lebih fokus, lebih kejam dalam bisnis, namun juga lebih tertutup dan kesepian. Ia tahu luka di hati Satria belum sembuh. Satria hanya mengangguk tanpa minat. Pikirannya melayang pada obrolan yang tidak sengaja ia dengar di lobi kantor beberapa hari lalu. Rumor itu menyebar seperti api, dari mulut ke mulut karyawan, hingga akhirnya sampai ke telinganya. Dengar-dengar si Melissa yang dulu suka datang ke kafe dekat kantor itu mau nikah loh," bisik seorang staf administrasi. "Oh ya? Sama siapa?" sahut yang lain. "Katanya sih sama Pak Ardi dari divisi marketing. Gajinya lumayan loh, dengar-dengar sampai 20 juta sebulan." Angka 20 juta. Itu bagai belati yang menusuk jantung Satria. Jumlah itu, bagi dirinya sebagai satria, hanyalah uang saku mingguan sopirnya. Tapi bagi Rio, itu adalah jumlah yang sangat besar, yang dianggap ayah Melissa sebagai tolok ukur kelayakan seorang menantu.
Dan sekarang, Melisa akan menikah dengan seseorang yang mencapai angka itu. Ironi ini terasa begitu kejam. Kabar pernikahan Melisa dengan Ardi, seorang manajer menengah di salah satu anak perusahaan Dirgantara Group, menyebar dengan cepat. Undangan pernikahan yang sederhana namun elegan akhirnya sampai ke tangan Satria melalui Bapak Handoko. Jantung Satria berdebar kencang saat melihat nama Melisa terpampang di sana, bersanding dengan nama Ardi. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan. "Apa Tuan akan datang?" tanya Handoko hati-hati, melihat ekspresi keruh di wajah Satria. Satria terdiam. Datang? Untuk apa? Melihat wanita yang ia cintai bersanding dengan pria lain? Merasakan kembali nyeri penolakan yang begitu dalam? Itu adalah siksaan yang tak perlu. Namun, di sisi lain, ada dorongan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah keinginan untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri, untuk mengkonfirmasi bahwa ini bukan mimpi buruk, dan mungkin untuk mencari jawaban yang tak terucap. "Aku akan datang," jawab Satria akhirnya. Suaranya mantap. Sebagai bosnya Ardi. Handoko hanya mengangguk, memahami kerumitan emosi yang sedang melanda bosnya. Ia tahu ini akan menjadi hari yang sulit bagi Satria, tetapi juga sebuah momen penting dalam proses penyembuhan dirinya. Hari pernikahan tiba. Kota Jakarta diselimuti cahaya matahari yang terik. Namun hati Satria terasa diselimuti awan gelap. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya. Namun perasaan kosong dan berat tak bisa disembunyikan. Ia mengendarai mobil mewahnya sendiri, tanpa sopir. Memilih untuk merasakan setiap detik perjalanan menuju tempat acara. Resepsi diadakan di sebuah gedung serbaguna, tidak terlalu mewah, namun dipenuhi dekorasi cantik dan suasana hangat. Saat melangkah masuk, Satria merasakan gelombang kenangan menghantamnya. Aroma bunga melati, musik pengiring yang romantis, dan tawa para tamu. Semua itu seharusnya menjadi bagian dari kisahnya dengan Melisa. Ia melihat Melisa. Gaun pengantin berwarna putih bersih membalut tubuhnya dengan anggun. Rambut hitam panjangnya ditata rapi. Wajahnya dirias cantik. Ia tersenyum, menyalami para tamu dengan Ardi di sampingnya. Senyum itu, senyum yang pernah menjadi dunianya. Senyum yang kini diberikan kepada pria lain. Sebuah sengatan nyeri menusuk hati Satria. Ia melihat cincin di jari manis Melisa, bukan cincin perak sederhananya, melainkan cincin emas dengan berlian kecil yang berkilau. Satria mencoba berbaur, menyalami beberapa kolega bisnis yang ia kenal. Beberapa di antaranya bahkan karyawan di Dirgantara Group, termasuk Ardi sendiri. Ardi, yang melihat kedatangan Satria sebagai bos besar perusahaannya, segera menghampiri dengan wajah hormat dan senyum sumringah. "Tuan Satria, saya tidak menyangka Tuan akan datang. Suatu kehormatan besar." Ardi menjabat tangan Satria dengan erat. Wajahnya memancarkan kebahagiaan. Satria membalas jabat tangan itu, berusaha tersenyum ramah. "Tentu saja, Ardi. Selamat atas pernikahanmu. Kau pantas mendapatkan ini." Kata-kata itu keluar dari mulut Satria dengan rasa hampa. Matanya bertemu dengan Melisa. Melisa terlihat sedikit terkejut melihat Satria di sana. Namun ia segera mengendalikan ekspresinya. Ada kilatan kesedihan yang samar di matanya. Atau mungkin itu hanya perasaan Satria saja. Ia mengangguk kecil. Senyumnya sedikit dipaksakan. "Melisa, ini Tuan Satria Dirgantara, CEO utama kita." Ardi memperkenalkan dengan bangga. "Tuan Satria, ini istri saya, Melisa." Melisa mengulurkan tangan, dan Satria menjabatnya. Sentuhan itu, sentuhan yang dulu begitu akrab, kini terasa begitu asing, begitu formal. Ia merasakan dinginnya cincin pernikahan di jari Melisa. "Selamat, Melisa," ucap Satria, suaranya tenang dan terkontrol. Ia berusaha menyembunyikan badai emosi di dalam dirinya. "Semoga bahagia."
Melisa hanya mengangguk. Sorot matanya yang indah seolah ingin menyampaikan 1000 kata, namun terbelenggu oleh situasi. Satria merasakan ada ketidaknyamanan di sana, sebuah bayangan masa lalu yang masih menggantung. Ia tahu, di balik senyum itu, Melisa juga merasakan gejolak. Satria kemudian bergeser, mencari tempat yang agak tersembunyi, mengamati pesta dari kejauhan. Ia melihat ayah Melisa, yang tampak bangga dan sumringah menyalami tamu-tamu. Senyum lega tergambar jelas di wajahnya. Ia telah berhasil menikahkan putrinya dengan pria yang layak, pria bergaji 20 juta. Melihat pemandangan itu, hati Satria kembali merasakan getir. Ayah Melisa tidak tahu betapa dekatnya ia dengan putri kesayangannya itu. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia tolak dan rendahkan adalah bos besar dari menantunya sendiri. Ironi ini terasa begitu menusuk. Satria, dengan segala kekuasaan dan kekayaannya, kini hanya bisa berdiri sebagai tamu tak diundang dalam pesta yang seharusnya menjadi miliknya. Setiap tawa, setiap iringan musik, setiap ucapan selamat terasa seperti siksaan. Ia melihat Ardi memeluk Melisa, mencium keningnya, dan mengucapkan janji suci. Pemandangan itu memicu kembali luka lama. Ia bertanya-tanya, apakah Melisa benar-benar bahagia? Apakah cinta yang dulu mereka bangun, yang tumbuh dari kesederhanaan, kini telah tergantikan sepenuhnya oleh kenyamanan materi? Atau apakah ada penyesalan yang tersimpan di sudut hatinya? Sama seperti yang dirasakan Satria, ia memutuskan untuk tidak berlama-lama. Udara di sana terasa semakin sesak. Satria mengucapkan selamat lagi kepada Ardi, sedikit berbicara basa-basi tentang pekerjaan, lalu pamit pergi. Saat ia melangkah keluar dari gedung itu, ia menoleh sekali lagi ke arah pelaminan. Melisa tersenyum, menyalami tamu. Sebuah senyum yang cantik, namun bagi Satria, kini terasa begitu jauh, terhalang oleh tabir kekecewaan dan jurang status yang tak terlihat. Ia pergi dengan hati yang sakit, namun dengan tekad yang semakin membara. Tekad untuk tidak pernah lagi diremehkan, dan untuk memastikan bahwa ia akan selalu menjadi orang yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Pesta pernikahan itu berlangsung meriah, namun bagi ayah Melisa, ada sesuatu yang terasa mengganjal. Sejak awal, ia memang berusaha keras menampilkan citra keluarga yang bahagia dan mapan. Senyum sumringah ia pamerkan kepada setiap tamu, jabat tangan hangat ia berikan, dan kata-kata bangga tentang menantunya, Ardi, tak henti-hentinya keluar dari bibirnya. Ardi memang pilihan yang sempurna di matanya. Mapan dengan gaji 20 juta per bulan, punya posisi strategis di perusahaan besar, dan terlihat menyayangi Melisa. Ini adalah impiannya untuk putri tunggalnya, sebuah jaminan masa depan yang stabil, jauh dari kesusahan yang ia bayangkan jika Melisa tetap bersama pemuda miskin bernama Rio itu. Namun, di tengah keriuhan tawa dan musik yang mengalun, ada sekelebat bayangan yang terus menari-nari di benaknya. Bayangan Rio, pemuda kurus yang dulu datang dengan mata penuh harap, yang ia tolak mentah-mentah dengan dalih kemapanan. Ia berusaha mengenyahkan pikiran itu. Rio hanyalah masa lalu yang tak relevan. Masa depan Melisa ada di samping Ardi, menantunya yang sukses. Ayah Melisa sedang asyik berbincang dengan beberapa kerabat jauh, saat matanya tak sengaja menangkap sosok yang familiar melangkah masuk ke aula. Seorang pria dengan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya, aura berwibawa terpancar jelas dari setiap gerak-geriknya. Wajah itu. Jantung ayah Melisa berdebar tak karuan. Ia mengenal wajah itu, sangat mengenalnya. Wajah yang sering muncul di majalah bisnis, di berita televisi, di setiap artikel tentang kesuksesan para konglomerat muda. Itu adalah Satria Dirgantara, sang CEO Dirgantara Group. Ayah Melisa seketika membeku. Otaknya berputar cepat, berusaha mencerna mengapa seorang Satria Dirgantara bisa hadir di pesta pernikahan putrinya yang, jujur saja, tidak berada di level miliarder. Apakah ini sebuah kesalahan? Salah orang?
Tidak mungkin. Wajah itu terlalu ikonik. Terlalu sering ia lihat untuk bisa salah. Saat ia masih terpaku, sebuah pemandangan lain semakin membuat napasnya tercekat. Ardi, menantunya, yang baru saja selesai berfoto dengan Melisa di pelaminan, tiba-tiba berjalan cepat menghampiri Satria Dirgantara. Ardi membungkuk hormat, menjabat tangan Satria dengan kedua tangannya. Raut wajahnya penuh kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. "Tuan Satria, saya tidak menyangka Tuan akan datang. Ini sebuah kehormatan besar bagi kami." Suara Ardi terdengar begitu antusias, bahkan sedikit gugup. Ayah Melisa mendengar jelas percakapan itu. Kakinya terasa lemas. Kepalanya mendadak pening. Jadi, Ardi, menantunya, mengenal Satria Dirgantara? Tidak hanya mengenal, tapi juga menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Pikiran-pikiran liar mulai berkecamuk di otaknya, mencoba merangkai potongan-potongan puzzle yang aneh ini. Kemudian, Satria Dirgantara menoleh ke arah pelaminan, ke arah Melisa. Ia tersenyum tipis. Senyum itu, senyum yang bukan senyum ramah seorang bos kepada karyawannya. Ada sesuatu di dalamnya. Sebuah sorot mata yang penuh arti, yang terasa familiar. Namun ia tak bisa menempatkannya di mana. Dan saat Melisa mengulurkan tangan, Satria menjabatnya. Tatapan mereka bertemu. Ayah Melisa melihat kilatan aneh di mata Melisa. Sesuatu yang mirip kesedihan, dan juga sebuah pengakuan. "Selamat, Melisa." Suara Satria terdengar jelas, meskipun pelan. "Terima kasih, Tuan Satria," jawab Melisa. Suaranya sedikit bergetar. Ayah Melisa merasakan debaran jantungnya semakin cepat. Ia mulai mencurigai sesuatu. Namun, ia tidak berani menarik kesimpulan gila yang tiba-tiba melintas di benaknya. Itu terlalu tidak masuk akal. Ia mencoba menenangkan diri, melanjutkan perbincangan dengan kerabatnya. Namun matanya tak lepas dari sosok Satria Dirgantara. Ia melihat Satria bergeser, berdiri di sudut ruangan, mengamati pesta dari kejauhan. Tatapannya seringkali tertuju pada Melisa dan Ardi di pelaminan. Ada ekspresi yang sulit diartikan di wajahnya, semacam kesedihan yang tersembunyi di balik ketenangan. "Pak, itu bukannya Tuan Satria Dirgantara, ya?" bisik salah satu kerabat yang juga baru menyadari kehadiran Satria. "Iya," jawab ayah Melisa singkat. Suaranya tercekat. "Wah, hebat sekali menantu Bapak. Sampai bos besarnya datang ke pesta pernikahannya. Berarti Pak Ardi benar-benar orang kepercayaan Tuan Satria ya?" Puji kerabat itu, tak tahu bahwa pujian itu justru menjadi racun bagi ayah Melisa. Kata-kata, "bos besar," itu berputar-putar di kepala ayah Melisa. Bos besar Ardi. Jika Ardi adalah manajer di Dirgantara Group, dan Satria adalah CEO-nya, maka itu berarti Satria adalah bosnya Ardi. Logika sederhana yang baru saja menghantamnya dengan telak. Kilatan-kilatan ingatan mulai menyambung dalam benak ayah Melisa, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Rio, pemuda miskin yang ia tolak. Wajah Rio yang dulu datang penuh harap, memohon restu. Mata Rio yang memancarkan ketulusan. Senyum Rio, gerak-geriknya. Sebuah penyesalan yang mendalam tiba-tiba menyergapnya, dingin dan mematikan. Ia teringat bagaimana ia merendahkan Rio. Bagaimana ia menuduhnya tidak punya masa depan. Bagaimana ia membandingkannya dengan pria mapan yang sekarang adalah menantunya. Dan sekarang, ayah Melisa mendadak merasa mual. Semua kegembiraan dan kebanggaan yang ia rasakan sepanjang hari itu lenyap seketika, digantikan oleh rasa malu yang luar biasa, dan sebuah kebenaran yang pahit. Ia melangkah perlahan, seolah tubuhnya tak lagi punya tenaga, mendekati pelaminan. Ia menatap Ardi, menantunya, yang sedang sibuk menyalami tamu. Ardi adalah karyawan Dirgantara Group, dan Satria Dirgantara adalah CEO-nya. Itu berarti,
Ardi adalah bawahan Satria. Dan Rio, pemuda yang ia usir, pemuda yang ia injak-injak martabatnya karena kemiskinannya. Ia adalah bos besar dari menantunya sendiri. Mata ayah Melisa terbelalak. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seperti disambar petir. Ia menatap Satria Dirgantara yang kini sedang berbicara dengan seorang tamu lain. Punggungnya menghadap ke arahnya. Pria berjas mahal itu adalah pemuda dengan kaos kusam dan motor rewel yang dulu ia hina. Wajah itu, ia mengingatnya. Bentuk rahang yang tegas, sorot mata yang dalam, senyum tipis itu. Semua fitur yang sama, hanya saja kini dibalut dengan kemewahan dan kekuasaan. Dunia ayah Melisa mendadak berputar. Selama ini, ia merasa menjadi pahlawan bagi putrinya, menyelamatkannya dari kehidupan susah. Namun, ia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia menolak seorang miliarder demi seorang karyawan miliarder itu sendiri. Ironi yang begitu menusuk, begitu memalukan. Ia telah mengusir berlian demi sebuah batu akik. Rasa bangga yang ia rasakan sepanjang hari itu kini berubah menjadi abu. Penyesalan yang luar biasa menghantamnya, membuat dadanya sesak. Ia melihat Melisa, putrinya, yang tersenyum di pelaminan. Apakah ia tahu? Apakah Melisa tahu siapa Rio sebenarnya? Atau apakah ia juga sama terkejutnya? Ayah Melisa merasa ingin berteriak, menghentikan pesta ini, memutar balik waktu. Tapi semua sudah terlambat. Putrinya sudah terikat janji suci. Dan ia, sang ayah, dengan tangan dinginnya, telah menghancurkan kebahagiaan sejati putrinya sendiri, tanpa ia sadari. Hari pernikahan yang seharusnya penuh sukacita, kini berubah menjadi hari pengungkapan kebenaran yang paling pahit dan memalukan bagi dirinya. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah Satria Dirgantara, sang bos besar, yang kini adalah sosok asing yang tak terjangkau, dan menyadari betapa bodoh dan piciknya ia selama ini. Detak jantung ayah Melisa menggila, berpacu di dalam dadanya seperti genderang perang. Setiap napas terasa berat, seolah udara di sekitarnya menguap. Ia berdiri terpaku di tengah keramaian pesta pernikahan putrinya. Namun seolah-olah seluruh dunia di sekelilingnya membisu, hanya menyisakan gemuruh penyesalan di telinganya. Matanya tertuju pada sosok Satria Dirgantara yang berjarak beberapa meter di depannya, sedang berbincang santai dengan beberapa tamu. Pria itu, sang CEO Dirgantara Group yang namanya selalu diagung-agungkan di dunia bisnis, adalah sosok yang sama dengan Rio, pemuda miskin yang pernah ia hina dan usir dari ambang pintu rumahnya. Kilas balik melintas cepat dalam benaknya, seperti gulungan film yang diputar mundur. Ia teringat jelas hari itu, Rio datang dengan mata penuh harap, memohon restu untuk menikahi putrinya. Rio yang terlihat sederhana, dengan pakaian seadanya, dan profesi yang ia anggap tidak menjanjikan. Ia mengingat setiap kata tajam yang meluncur dari bibirnya, setiap kalimat merendahkan yang menusuk hati pemuda itu. Bagaimana kamu bisa menghidupi Melisa? Tekad saja tidak cukup. Nak, di Jakarta ini, tekad harus dibarengi dengan modal. Saya tidak bisa merestui kalian. Saya tidak bisa membiarkan putri saya menikah dengan pemuda yang tidak punya masa depan jelas seperti kamu. Kata-kata itu kini berbalik menjadi belati yang menusuknya sendiri. Ia telah menolak berlian yang menyamar menjadi batu, demi sebuah batu yang berkilau seolah berlian. Ardi, menantunya, memang seorang manajer yang cakap di Dirgantara Group, dengan gaji yang mapan. Namun, ia hanyalah salah satu dari ribuan karyawan di bawah payung konglomerasi yang dipimpin oleh pemuda yang ia anggap sampah itu. Betapa piciknya ia. Betapa butanya ia pada ketulusan yang sesungguhnya. Pandangannya beralih pada Melisa di pelaminan. Putrinya terlihat cantik dalam gaun pengantinnya, tersenyum dan melayani tamu. Tapi apakah senyum itu tulus sepenuhnya? Ataukah ada bayangan kesedihan yang sama yang kini menyelimuti hati ayahnya? Ia teringat Melisa menangis terisak saat ia mengusir Rio.
Melisa yang selalu membela pemuda itu, yang melihat Rio apa adanya. Kini, Melisa telah bersanding dengan pria yang dianggap layak oleh ayahnya. Namun apakah itu kebahagiaan yang sebenarnya ia inginkan? Rasa malu yang luar biasa mulai menyelimutinya. Bagaimana bisa ia, seorang ayah yang mengaku ingin yang terbaik untuk putrinya, melakukan kesalahan fatal seperti ini? Ia telah menghancurkan kesempatan putrinya untuk bersama cinta sejatinya, hanya karena ia terlalu terpaku pada angka di rekening dan jabatan di kartu nama. Ini bukan hanya penyesalan, ini adalah karma yang datang menghantamnya di hari paling berbahagia putrinya. Sebuah ironi yang teramat pedih. Ayah Melisa menarik napas dalam, mencoba menenangkan badai yang bergejolak di dadanya. Ia harus melakukan sesuatu, entah apa. Namun ia tak bisa membiarkan kebenaran ini berlalu begitu saja. Ia melangkah perlahan, melewati kerumunan tamu yang sibuk bersukacita. Setiap langkah terasa seperti memikul beban berat. Setiap pandangan seolah menelanjangi kebodohannya. Ia akhirnya tiba di dekat pelaminan. Ardi sedang tertawa lepas dengan beberapa teman kantornya, sementara Melisa sedang melayani seorang bibi yang memberinya ucapan selamat. Ayah Melisa mendekat. Suaranya tercekat saat ia memanggil Ardi. "Ardi," panggilnya. Suaranya sedikit serak. Ardi menoleh. Senyum sumringah masih terpasang di wajahnya. "Ada apa, Pak?" Ayah Melisa melirik ke arah Satria Dirgantara yang masih terlihat di keramaian tamu. Ia menelan ludah. "Ardi, kamu kenal dengan Tuan Satria Dirgantara?" "Oh, tentu saja, Pak," jawab Ardi, matanya berbinar bangga. "Beliau itu idola saya. Beliau bos besar kami, CEO Dirgantara Group. Salah satu orang paling brilian yang pernah saya kenal. Saya banyak belajar dari beliau." Kata-kata Ardi bagai pukulan telak yang berulang-ulang menghantam telinga ayah Melisa. Bos besar, CEO, pria paling brilian. Semua pujian itu kini menjadi duri yang menusuknya. Ia telah menolak orang yang dipuji setinggi langit oleh menantunya sendiri. Dan dia, Rio? Pertanyaan itu keluar dari mulut ayah Melisa nyaris seperti bisikan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Ardi. Namun Ardi mendengarnya. Senyum di wajah Ardi memudar. Dahinya mengernyit. "Rio? Siapa Rio, Pak? Saya tidak kenal Rio. Tuan Satria namanya." Ardi menatap ayah mertuanya dengan kebingungan. Ayah Melisa tidak peduli lagi. Fokusnya beralih ke Melisa. Ia meraih tangan putrinya. "Melisa, kamu tahu siapa dia, nak?" "Rio. Dia Satria Dirgantara." Melisa terkesiap. Matanya membelalak. Wajahnya seketika pucat. Ia menatap ayahnya, lalu melirik arah Satria yang kini sedang berjalan menjauh dari kerumunan, seolah ingin menghindari perhatian. Ekspresi di wajah Melisa bercampur aduk, terkejut, sedih, dan juga sebuah pengakuan tanpa kata. Ia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Ayah Melisa melihat reaksi Melisa. Ini adalah jawaban yang ia takutkan. Putrinya tahu. Dan selama ini, putrinya menyimpan rahasia ini, menerima pernikahan ini meski hatinya mungkin masih terpaut pada Rio, yang sebenarnya adalah Satria Dirgantara. Tiba-tiba, Ardi yang sejak tadi kebingungan, akhirnya menyadari sesuatu dari raut wajah ayah mertua dan istrinya. Ia melirik ke arah Satria Dirgantara yang semakin menjauh. Sebuah kebenaran yang tak pernah ia bayangkan, sebuah teka-teki yang selama ini tersimpan, akhirnya terkuak di benaknya. Ia tidak tahu secara detail, tetapi ia bisa merasakan ada koneksi antara Rio, yang disebut ayah mertuanya dengan bos besarnya, Satria Dirgantara, dan juga dengan istrinya, Melisa. "Melisa, Rio itu, maksud Bapak?" tanya Ardi, suaranya pelan, mencoba merangkai potongan informasi yang baru ia dapatkan.
Ia menatap istrinya dengan tatapan meminta penjelasan. Melisa tidak bisa menjawab. Air mata sudah membanjiri pipinya. Ia menggelengkan kepala, tangannya menutup mulut, menahan isakan. Ia tidak ingin rahasia ini terungkap di hari pernikahannya sendiri, di hadapan semua orang. Namun, sudah terlambat. Kebenaran telah menggantung di udara, tak bisa lagi disembunyikan. Ayah Melisa, dengan wajah pucat pasi dan mata yang dipenuhi penyesalan, menatap Melisa dan Ardi secara bergantian. Suara-suara di sekelilingnya kembali terdengar. Namun kali ini terasa seperti bisikan-bisikan menuduh. Ia telah menolak seorang miliarder yang tulus mencintai putrinya, hanya karena ia melihat kemasan luar yang sederhana. Ia telah mengorbankan kebahagiaan sejati putrinya demi sebuah jaminan materi yang rapuh. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin meminta maaf. Namun, tenggorokannya tercekat. Hanya satu kalimat yang berulang-ulang bergaung di kepalanya. Menuduhnya, menghakiminya. Pria miskin yang ia tolak ternyata adalah bos besar dari menantunya. Karma itu datang, bukan sebagai musibah, melainkan sebagai sebuah pengungkapan yang menusuk di momen paling berbahagia. Ayah Melisa akhirnya menyadari bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli atau dinilai dengan angka. Dan penyesalan yang ia rasakan jauh lebih besar daripada segala kebanggaan semu yang telah ia pertahankan selama ini. Ia hanya bisa menunduk, menanggung beban kebodohannya sendiri di tengah pesta yang gemerlap, merasakan pahitnya kebenaran yang baru saja terkuak. Bab 10. Bayangan penyesalan dan jejak karma yang tak terhapus. Pesta pernikahan itu berlanjut. Namun bagi ayah Melisa, kemeriahan itu mendadak terasa seperti tirai yang menyembunyikan kehancuran. Ia tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan. Setiap tawa tamu, setiap iringan musik, seolah menjadi gema ejekan atas kebodohan dan kesalahannya. Raut wajahnya yang tadinya sumringah kini pucat pasi. Matanya menerawang kosong, menatap bayangan Satria Dirgantara yang baru saja melangkah keluar dari gedung. Sosok yang dulu ia usir sebagai Rio, kini menjulang sebagai raksasa penyesalan yang tak tergapai. Kenyataan menghantamnya dengan telak. Ia telah menukar berlian sejati dengan permata imitasi. Ia menolak seorang miliarder muda yang tulus mencintai putrinya, hanya karena ia melihat kemasan luar yang sederhana. Ego dan pandangan sempitnya terhadap status sosial telah membutakan mata dan hatinya. Ia telah mengorbankan kebahagiaan sejati putrinya sendiri demi sebuah ilusi kemapanan yang rapuh, yang ironisnya berasal dari bawah kekuasaan pria yang ia tolak. Ardi, menantunya, yang masih terlihat bingung dengan kejadian barusan, mencoba berbicara dengan Melisa. Namun, Melisa hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya tak henti-hentinya mengalir, membasahi pipinya yang dirias cantik. Ia tahu, putrinya tahu kebenaran ini sejak awal. Putrinya telah berkorban demi memenuhi ekspektasi sang ayah, menerima takdir yang bukan sepenuhnya keinginannya. Hati ayah Melisa semakin teriris. Ia bukan hanya menghancurkan kesempatan putrinya, tapi juga telah menempatkan Melisa dalam posisi yang sulit, hidup dengan rahasia dan mungkin penyesalan. Ayah Melisa merasakan badai penyesalan yang luar biasa. Itu adalah perasaan yang jauh lebih berat daripada denda pajak terbesar sekalipun, atau kegagalan investasi miliaran. Ini adalah kerugian jiwa, kerugian atas kesempatan kebahagiaan putrinya, yang disebabkan oleh tangannya sendiri. Ia ingin berteriak, meminta maaf kepada Melisa, meminta maaf kepada Satria, meminta maaf kepada dirinya sendiri atas segala kebodohan ini. Namun, ia tahu sudah terlambat. Kata-kata tidak akan mengubah apapun sekarang. Janji suci sudah terucap, dan takdir telah terukir. Beberapa hari setelah pernikahan, suasana di rumah Melisa dan Ardi terasa dingin. Kecanggungan menyelimuti mereka. Melisa semakin pendiam. Senyumnya jarang terlihat. Ardi, meski tidak sepenuhnya tahu detail cerita Rio, bisa merasakan ada jurang yang memisahkan dirinya dari Melisa.
Sebuah rahasia yang tersembunyi, yang berhubungan dengan bos besarnya, Tuan Satria. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah bayangan yang mengikuti istrinya. Sementara itu, bagi Satria, penampakan di pesta pernikahan itu adalah pemicu. Rasa sakit melihat Melisa bersanding dengan pria lain memang menusuk. Namun di saat yang sama, ia merasakan sebuah kepuasan yang aneh. Bukan kepuasan dendam, melainkan kepuasan atas terkuaknya kebenaran. Ia telah melihat reaksi ayah Melisa, raut wajah pucatnya, dan matanya yang membelalak saat menyadari siapa Rio sebenarnya. Satria tahu, karma telah bekerja. Bukan ia yang membalas dendam, melainkan kebenaran itu sendiri yang menampar keras. Satria kembali fokus penuh pada Dirgantara Group. Ia menjadi lebih tajam, lebih ambisius. Namun, ada perubahan halus dalam dirinya. Ia tidak lagi mencari validasi dari luar. Pengalaman pahit itu memberinya pelajaran berharga, bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari sekadar harta atau pengakuan sosial. Nilai ketulusan, integritas, dan kejujuran pada diri sendiri. Ia mungkin tidak mendapatkan Melisa, namun ia mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam tentang makna sejati kebahagiaan. Hidup terus berjalan. Melisa dan Ardi menjalani kehidupan pernikahan mereka, dengan bayangan masa lalu yang tak terucapkan selalu membayangi. Ayah Melisa harus hidup dengan penyesalan yang akan terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesan Satria Dirgantara, setiap kali ia mendengar nama Dirgantara Group, hatinya akan terasa termas, diingatkan akan kesalahan fatal yang ia perbuat. Dan Satria? Ia melanjutkan hidupnya sebagai miliarder, namun dengan hati yang berbeda. Luka itu mungkin tidak pernah sepenuhnya sembuh, namun ia telah menerima. Ia mungkin kehilangan cinta sejatinya karena kekeliruan orang lain, namun ia menemukan kedewasaan dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Kisah ini menjadi pengingat yang abadi, bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan dalam kemewahan, dan terkadang, harga dari sebuah penolakan bisa jauh lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan oleh mata telanjang. Sebuah jejak karma yang tak terhapus, terukir dalam kisah cinta yang kandas dan sebuah penyesalan yang abadi.